Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan yang telah memasuki pavilion yang berada di kota Tianji, tempat harta karun. Dan di sini mereka pun bertemu dengan Dewa Gunung Hitam yang tidak lain ayah dari Sui'er. Dan ayah Sui'er pun benar-benar sangat terkejut ketika melihat sosok bayangan yang mulia berada di belakang Xiaoyan. Dia pun tidak mengira bahwa yang mulia telah melakukan reinkarnasi. Xiaoyan benar-benar sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga tidak tahu siapakah sosok yang sebelumnya muncul membantunya. Gunung Dewa Hitam pun mengatakan bahwa sosok itu adalah reinkarnasi Xiaoyan di masa lalu, salah satu orang terkuat di alam semesta ini. Xiaoyan ia tidak percaya apa yang dia dengar. Akhirnya setelah perbincangan panjang, Dewa Gunung Hitam pun mengatakan bahwa dia berharap Xiaoyan bisa menjaga anaknya dan juga membalaskan dendam atas penghancurkan kota Tianji ini. Xiaoyan pun mengatakan aku akan sebaik mungkin melakukannya. Akhirnya Dewa Gunung Hitam pun dia melakukan perpisahan dengan anaknya. Dia pun mengatakan selamat tinggal, semoga kita bisa bertemu lagi. Sui'er pun benar-benar sangat sedih ketika melihat ayahnya pergi. Lalu suasana pada saat ini hening sementara Xiaoyan memutuskan untuk duduk bersila terlebih dahulu. Sebelum keluar dia pun melakukan kultivasi bersama-sama timnya. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya. Kekuatan Xiaoyan tidak menembus dan masih tetap sama, tetapi kekuatannya jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Bersamaan dengan hal tersebut, dia berniat untuk keluar dari pavilion itu, dan sebelumnya Xiaoyan pun berjanji akan mengeluarkan si monster yang terjebak di tempat ini. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan si monster tersebut, dan si monster tersebut pun dengan baik hati berniat untuk mengantar Xiaoyan karena telah melepaskannya keluar reruntuhan ini. Akhirnya Xiaoyan dan kelompoknya pun diantar oleh monster ini. Sementara itu di bawah pavilion pada saat ini, Geng Ping memiliki ekspresi acuh tak acuh ketika menunggu kelompok Xiaoyan. Beberapa orang di belakang Geng Ping pada saat ini terlihat benar-benar sudah bosan. Pada akhirnya tidak lama kemudian gemuruh segera terdengar dan kelompok Xiaoyan pada saat ini keluar dari pavilion. Ekspresi Geng Ping seketika berubah menjadi penuh keramahan ketika melihat Xiaoyan yang keluar. Geng Ping pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan segera bertanya apakah saudara Xiaoyan baik-baik saja, apakah saudara Xiaoyan tidak terluka di dalam pavilion. Xiaoyan tersenyum dan berkata agar saudara Geng Ping jangan khawatir, Xiaoyan baik-baik saja dan tidak ada kecelakaan yang terjadi di dalam pavilion. Geng Ping pun dengan penuh semangat menghela nafas lega dan dengan perasaan penuh penasaran Geng Ping segera bertanya harta macam apakah yang telah diperoleh oleh saudara Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak ragu-ragu segera merentangkan telapak tangannya dan pelat giok merah segera muncul. Geng Ping sedikit mengerutkan keningnya saat melihat benda tersebut dan bertanya apakah itu. Xiaoyan langsung menjawab bahwa ini adalah kunci untuk mendapatkan harta karun dari piringan tengah dari ilusi kedua. Mendengar hal tersebut, Geng Ping pada saat ini memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan, namun pada akhirnya Geng Ping tersenyum dan segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Geng Ping lanjut berkata bahwa dirinya pernah mendengar bahwa token giok ini memiliki warisan teratas di tanah warisan ini. Sepertinya saudara Xiaoyan benar-benar tidak sia-sia karena telah datang ke warisan. Pada saat ini melihat penampilan dari Geng Ping ini, Xiaoyan pada akhirnya juga tersenyum, tetapi pada saat ini hati Xiaoyan sedikit terguncang dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Geng Ping. Xiaoyan menyadari mungkin pada saat ini Xiaoyan terlalu berpikir negatif mengenai Geng Ping. Terlebih lagi Xiaoyan meyakini bisa saja Geng Ping memilih untuk memasuki pavilion bersama dengan kelompok Xiaoyan, namun Geng Ping tidak melakukan hal tersebut dan sepertinya Geng Ping berpikir bahwa itu bukan hak dari Geng Ping. Geng Ping tidak hanya tidak ikut bertempur ketika melawan Gong Jing, tetapi juga Geng Ping tidak memasuki pavilion bersama dengan kelompok Xiaoyan. Ia pada saat ini berpikir sepertinya Geng Ping hanya ingin menjadi pengamat seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Xiaoyan pada akhirnya menekan pemikiran ini dan segera berkata kepada Geng Ping bahwa ini hanya keberuntungan yang lebih baik bagi kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menatap ke arah sekeliling sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa waktu bagi mereka hampir habis dan sudah waktunya untuk segera pergi. Geng Ping pun mengangguk berat dan pada saat ini Geng Ping segera berkata bahwa mereka masih memiliki waktu untuk mencari warisan lain. Semua orang pada akhirnya setuju untuk segera pergi dan pada akhirnya kelompok Xiaoyan dan Geng Ping pada saat ini segera meninggalkan pavilion. Akhirnya mereka pun keluar reruntuhan ini diantar oleh monster tersebut. Namun ketika mereka semua keluar tiba-tiba ada beberapa puluh orang di depan, salah satunya adalah kelompok dari Domain Pedang yang benar-benar kaget melihat seekor monster tersebut. Domain Pedang yang merupakan penguasa serta salah satu dari 3 kekuatan terkuat dari dunia menengah mereka pada saat ini terlihat mendominasi dan pemimpin mereka segera memutuskan untuk segera membentuk formasi. Pada akhirnya kelompok dari Domain Pedang pada saat ini membentuk formasi menciptakan pedang yang sangat besar untuk menghadapi monster itu.
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di belakang si naga belasan sosok seketika muncul dan itu adalah kelompok dari Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat pedang besar yang dilesatkan ke arah naga. Xiaoyan segera bergegas maju dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan pedang berat misterius di punggungnya. Api surgawi juga segera melonjak dari tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan pedang yang diselimuti oleh api surgawi ke arah pedang di atas langit. Benturan dahsyat pada akhirnya terjadi dengan pasir yang bererbangan ke segala arah. Orang-orang dari domain pedang juga terkejut karena serangan mereka benar dapat dengan mudah diselesaikan. Pria berjubah putih dan hijau yang merupakan pemimpin dari domain pedang pada saat ini seketika mengerutkan kening. Pria berjubah putih pada saat ini berteriak tajam. Siapakah yang berani menghentikan pergerakan dari domain pedang? Mendengar pertanyaan tersebut, Xiaoyan masih tetap tenang pada saat ini segera berkata bahwa ini adalah Xiaoyan. Pria berjubah putih dan hijau pun saling memandang mendengarkan kata-kata yang menyebutkan dirinya adalah Xiaoyan. Keduanya pernah mendengar nama tersebut dan sedikit terkejut. Nama itu akrab bagi mereka tetapi mereka pada saat ini masih belum bisa mengingat siapakah sosok tersebut. Sementara itu tim lain yang pada saat ini berada di sekitar juga ikut terkejut dan tanpa sadar menggumamkan bahwa itu adalah tim Veles. Mereka adalah tim Veles yang pada saat ini telah menempati peringkat nomor 1 di ilusi tingkat kedua. Begitu perkataan ini terdengar keributan segera terjadi di sekitar dua pria berbaju putih dan hijau dari wilayah pedang juga kembali mengerutkan kening. Masing-masing nama dari tim Veles ini sudah lama tersebar dan pada akhirnya mereka pun teringat siapakah pria yang memimpin kelompok dari tim Fearless. Pria berjubah putih pada akhirnya segera memandang ke arah Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah binatang yang sangat ganas. Mereka di sini hanya untuk menghilangkan kerugian yang akan dialami oleh kelompok mereka. Xiaoyan tanpa ragu maju ke depan. Jika kalian menyentuhnya lagi, maka kalian akan aku ratakan dengan tanah. Hal ini membuat semua gemetar. Sementara itu di sisi lain nga besar itu pun menggeliat dan segera memposisikan diri di samping Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya segera menoleh ke arah si piton. Xiaoyan menepuk kepala naga besar dan berkata agar dirinya pada saat ini jangan khawatir, tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa menyakiti si piton hari ini. Xiaoyan mengabaikan pria berjubah putih dan hijau yang berkata kepada Xiaoyan. Keduanya juga segera mengangkat kepala mereka. Mereka benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa ular piton ini ternyata adalah teman dari Xiaoyan. Pada akhirnya pria berjubah hijau pun tersenyum dan sedikit mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Dirinya segera berkata ternyata ular ini adalah milik dari Xiaoyan dan semua ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera menoleh dan bertanya apakah ini benar-benar kesalahpahaman. Mereka hampir membunuh rekan Xiaoyan dan sekarang mereka berkata bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Menanggapi hal tersebut, pria berjubah hijau pun tersenyum pahit dan lanjut berbicara. Pria itu berkata bahwa mereka benar-benar meminta maaf. Mereka juga tidak mengetahuinya dan binatang ini adalah monster yang ganas. Mereka sebelumnya hanya bertindak untuk melindungi diri sendiri dan berpikir mereka telah diserang. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan masih terdiam sementara pria berjubah putih sedikit mengerutkan kening. Dirinya merasakan aura Xiaoyan tidak lebih dari dosian bintang 5. Setelah itu sosoknya mengalihkan pandangan ke arah rancang yang auranya tentu saja bisa dirasakan olehnya. Sementara itu pada saat ini pria berjubah hijau kembali berbicara kepada Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa mereka berasal dari tim domain pedang dan mereka tidak tahu bahwa ular ini milik Xiaoyan sebelumnya. Terlebih lagi dirinya hanya terluka ringan dan bagaimana jika permasalahan ini dibiarkan berlalu begitu saja. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini dengan ekspresi yang masih tetap tenang segera menatap ke arah mereka. Bersamaan dengan hal tersebut api segera muncul di tubuh Xiaoyan. Api juga menyelimuti pedang berat misterius dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah menurut mereka ini adalah cedera kecil. Karena ini cedera ringan bukankah tidak menjadi permasalahan jika kelompok mereka juga mengalami hal yang sama. Setelah selesai berbicara pada saat ini ledakan segera terjadi dengan api surgawi di tubuh Xiaoyan yang menyebar. Api tiba-tiba menjadi lebih terang dan pada saat ini pria berjubah putih dan hijau sedikit mengerutkan kening. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya tidak akan melepaskan mereka, pria berbaju putih segera berbisik agar mereka jangan takut. Yang terkuat di antara mereka adalah dosian bintang 6. Dirinya sendiri telah menembus tahap menengah dosian bintang 6. Sementara itu pemimpin dari tim Veles ini hanya seorang dosian bintang 5. Hanya mereka berdua yang lebih kuat sedangkan sisanya benar-benar tidak perlu diperhitungkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini pria berbaju hijau mengerutkan kening. Dirinya lanjut
Berkata bahwa mereka ini adalah tim nomor 1 yakni tim Fearless, oleh karena itu tim dari domain pedang tidak bisa menggunakan pemikiran dangkal dan kekuatan yang biasa untuk menghabisi mereka. Dirinya telah melihat pertempuran tim Fearless melawan banyak tim yang kekuatannya benar-benar sangat kuat, bahkan tim Fearless ini telah membunuh Ye Jiang dan Liang Feng dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut, pria berbaju putih pun sedikit mengerutkan kening dan hanya bisa terdiam. Sementara itu pria berbaju hijau lanjut berbicara. Kepada Xiao Yan dirinya berkata agar Xiao Yan pada saat ini menunggu sebentar. Tim dari domain pedang bersedia meminta maaf dan memberi kelompok tim Fearless 1 miliar pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mengerutkan kening dan menyadari bahwa jumlah tersebut benar-benar kurang. Pada akhirnya dengan tegas Xiao Yan berkata bahwa mereka harus membayar lebih dari nilai tersebut. Pria berbaju hijau pun pada saat ini tersenyum masam. Tetapi dirinya hanya bisa melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera mengeluarkan cincin dan segera melemparkannya kepada Xiao Yan. Cincin penyimpanan ini langsung diterima oleh Xiao Yan dan Xiao Yan segera memeriksa isi dari cincin tersebut. Xiao Yan menemukan ada 2 miliar pil origin abadi dan Xiao Yan segera mengeluarkan 1 miliar pil origin abadi. Setelah itu Xiao Yan langsung melemparkan 1 miliar origin abadi ini ke naga raksasa itu. Naga pun segera menelannya dalam satu tegukan dan pada saat yang bersamaan naga raksasa ini tiba-tiba menjadi bersinar. Sepertinya dirinya akan segera menerobos Xiao Yan. Pada akhirnya menepuk kepala naga dan segera berkata bahwa dirinya pada saat ini bisa pergi dan berlatih dengan baik. Naga raksasa itu pun segera menganggukkan kepalanya dan sosoknya kembali masuk ke dalam pasir. Xiao Yan pun tersenyum dan menghela nafas lega setelah menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu pria berjubah hijau yang bernama Lu Kuan pada saat ini dipenuhi dengan rasa sakit hati. 2 miliar pil origin abadi bukanlah jumlah yang kecil dan dirinya benar-benar merasa sakit kepala. Sementara itu di sisi lain pria berjubah putih yang bernama Sus juga pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya kembali sedikit mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah kedua pemimpin tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya dari manakah tim mereka berasal. Lu Cuan pun segera tersenyum dan berkata bahwa mereka berasal dari alam pedang. Mereka adalah salah satu dari 3 alam tingkat menengah teratas. Mereka juga telah mendengar nama tim Fearless sejak lama dan mereka merasa terhormat bisa bertemu mendengar hal itu. Xiao Yan tersenyum dan lanjut berkata ternyata ini adalah domain pedang yang terkenal. Xiao Yan juga sangat senang bertemu dengan mereka dan apa yang mereka lakukan di sini. Lu Cuan pun segera menjawab Xiao Yan bahwa mereka telah menerima beberapa berita yang dapat dipercaya bahwa ada warisan tingkat atas di gurun ini. Mereka telah mencari selama lebih dari 10 hari tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah menemukannya. Dirinya tidak tahu apakah saudara Xiao Yan memiliki petunjuk mengenai hal tersebut. Warisan tingkat atas ini sangat berbahaya dan jika mereka bisa bekerja sama mereka akan memiliki keamanan. Selain itu dengan mendapatkan warisan teratas ini mungkin mereka juga akan bisa menemukan kunci dari piringan tengah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan segera menjawab perkataan dari Lu Cuan. Xiao Yan segera berkata apakah hanya itu saja yang pada saat ini mereka inginkan? Jika memang begitu permasalahannya maka mereka tidak perlu mencarinya lagi. Tim Fearless pada saat ini sudah mendapatkan apa yang sebelumnya mereka cari. Adapun mengenai kuncinya tim Fearless benar-benar beruntung dan menemukannya. Mendengar hal tersebut belasan tim yang berada di sekitar juga pada akhirnya terdiam. Gelombang kejutan benar-benar segera terjadi. Lu Cuan dan Sus yang memimpin domain pedang juga segera memiliki mata yang berbinar menatap ke arah Xiao Yan. Itu Xiao Yan segera mengeluarkan token giok merah di tangannya. Semua orang pada saat ini benar-benar kembali menjadi bersemangat melihat giok tersebut di bawah tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya Xiao Yan dengan santai kembali meletakkan medali giok merah tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Semua orang juga pada saat ini segera tersadar dan menyadari bahwa hanya ada 4 kunci di tempat warisan ini. Selama mereka mendapatkan salah satunya maka mereka akan memenuhi syarat untuk ke bagian tengah. Dengan begitu maka hanya akan ada 4 tim yang diperbolehkan masuk ke bagian tengah bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terdiam. Geng Ping segera berbisik di samping Xiao Yan dan berkata bahwa kunci ini sangat penting dan akan membangkitkan ketamakan dari banyak tim. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah saudara Xiao Yan jangan terlalu mempublikasikannya. Xiao Yan pada saat ini tersenyum tidak setuju ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Geng Ping. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengeluarkan token giok tersebut dan memandang ke arah Geng Ping. Xiao Yan lanjut berkata apakah saudara Geng Ping menginginkan kunci ini juga kata-kata Xiao Yan ini tiba-tiba segera membuat Geng Ping sedikit gemetar. Dirinya terkejut dengan tatapan rumit di matanya. Pada akhirnya Geng Ping menekan perasaannya dan berkata apakah saudara Xiao Yan pada saat ini bercanda? Bagaimana mungkin Geng Ping memiliki syarat untuk bisa mendapatkan kunci tersebut? Xiao Yan hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Geng Ping. Pada akhirnya Xiao Yan kembali memasukkan token giok
tersebut ke dalam cincin penyimpanan bersamaan dengan hal tersebut. Sebuah suara pada saat ini menyebar di langit dan terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa masih ada 30 hari lagi sampai akhir dari tanah warisan. Semua tim harus bergegas ke piringan pusat, dan jika tidak mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki ilusi terakhir. Semua tim yang berada di sekitar pada akhirnya saling memandang mendengar apa yang baru saja disampaikan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada semua orang bahwa waktunya benar-benar hampir habis. Mereka harus segera memasuki bagian tengah dan sudah waktunya bagi mereka untuk segera pergi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengabaikan mata berapi-api yang berada di sekitarnya. Setelah menentukan arah, Xiao Yan pada akhirnya perlahan berbalik memimpin tim Veles dan yang lainnya untuk segera terbang langsung ke kejauhan. Lu Kuan dan Sus pada saat ini hanya bisa menatap ke arah tim Veles yang pergi. Mereka menggertakkan gigi dan mengepalkan kelima jari mereka, dan wajah dari Sus pada saat ini menjadi semakin muram. Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini tidak terlalu terburu-buru. Xiao Yan masih memiliki banyak waktu dan mereka di perjalanan bertemu juga dengan beberapa tim. Tetapi ketika tim-tim ini mengenali bahwa mereka adalah tim Fearless, tim-tim ini benar-benar terkejut dan melarikan diri menjauh dari kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan dan yang lainnya tidak mengalami kecelakaan apapun selama perjalanan. Di dalam perjalanan ini hanya ada sekelompok binatang buas yang menyerang kelompok Xiao Yan pada saat malam hari. Tetapi meskipun begitu, binatang buas ini pada akhirnya dijadikan bahan pelajaran untuk berlatih bagi kelompok Xiao Yan. Waktu pada akhirnya berlalu dengan cepat dan 10 hari pada saat ini berlalu dalam sekejap. Sosok yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini terus melintas dan semua orang menuju ke tempat yang sama, yaitu piringan pusat. Dari kejauhan pada saat ini terlihat sebuah piringan besar yang tergantung di udara. Luas dari piringan tersebut sekitar puluhan ribu meter dan jumlah orang yang dapat ditampungnya pada saat ini sangat banyak. Semua tim bergegas ke pusat piringan ini, begitu juga dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat banyak sosok yang pada saat ini berterbangan, Xiao Yan menyadari bahwa akan ada pertempuran dahsyat di akhir dari ilusi. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini melihat di kejauhan ada sesosok tubuh yang berdiri di udara. Xiao Yan mengerutkan kening karena sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Jiang Ya dari aliansi Dosian. Jiang Ya pada saat ini terlihat berlumuran darah. Dengan token di tangannya dibawa dari kelompok aliansi Dosian, juga pada saat ini banyak mayat yang berserakan dan tentu saja mereka telah dibantai oleh aliansi Dosian. Tampaknya aliansi Dosian mendapatkan kunci ini setelah merampasnya dari tim lain. Setelah mendapatkan giok ini, ekspresi bahagia benar-benar terpancar dari wajah Jiang Ya dengan aura yang pada saat ini sangat mendominasi. Jiang Ya menatap ke arah piringan pusat yang terletak tepat di atas plat tengah. Luas lempeng tengah ini tidak besar, dan di sampingan ada sebuah jembatan dan sebuah gerbang besar. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah tempat tersebut dan Xiao Yan telah mendengar berita tentang pulau ini. Xiao Yan menyadari bahwa ini disebut dengan pulau orang mati dan pulau ini Untuk memasuki pulau ini mereka benar-benar harus melewati gerbang yang disebut dengan gerbang kematian. Hanya mereka yang memiliki kunci rahasia yang dapat memasuki pulau kematian ini. Selain itu Xiao Yan juga mendengar bahwa banyak tim yang telah memasuki pulau kematian ini. Tetapi ketika mereka keluar mereka semua benar-benar telah menderita banyak korban jiwa. Adapun mengenai yang disebut warisan teratas di antara mereka tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkannya. Xiao Yan pada saat-saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini juga bisa merasakan bahwa aura dari token giok ini memancarkan fluktuasi. Dengan fluktuasi ini Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa 3 token giok juga telah hadir. Xiao Yan bisa merasakan arah dari token giok ini berasal dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan segera merasakan arah di mana fluktuasi tersebut dan Xiao Yan menyadari bahwa token giok pertama ini telah didapat oleh dunia spiritual. Setelah itu Xiao Yan kembali merasakan kekuatan lainnya. Xiao Yan segera menyadari bahwa token kedua pada saat ini telah berada di tangan dari tim alam Dewa Darah. Tentu saja Xiao Yan juga telah mengetahui bahwa token ketiga pada saat ini berada di tangan Jiang Ya dari aliansi Dosian. Pada akhirnya semua orang yang memiliki kunci pada saat ini saling merasakan fluktuasi satu sama lain dan memandang ke arah masing-masing Jiang Ya di kejauhan. Juga pada akhirnya segera bergumam, sepertinya pemilik kunci keempat juga pada saat ini telah muncul. Jiang Ya menyipitkan sedikit matanya dan memancarkan rasa membunuh yang sangat kuat. Tekanan dari Jiang Ya ini juga dapat dirasakan oleh semua tim yang hadir. Pada akhirnya mereka menatap ke arah kelompok dari aliansi Dosian dan mereka menyadari bahwa kelompok dari aliansi Dosian ini sedang menatap tajam ke arah tim Veles. Banyak perbincangan dari tim yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini segera tersebar di sekitar perhatian semua orang pada saat ini segera teralih ke tim Veles yang menduduki
Posisi pertama dan mengalahkan aliansi Dosian, banyak perbincangan di antara tim yang benar-benar mengagumi Xiao Yan. Tentu saja, perkataan mereka pada saat ini terdengar di telinga Jiang Ya yang membuat Jiang Ya merasa sangat marah. Namun Jiang Ya pada saat ini tersenyum ketika Jiang Ya memperhatikan kelompok Xiao Yan setelah merasakan aura dari Xiao Yan. Tatapan menghina pada saat ini benar-benar segera melonjak. Tawa dari Jiang Ya pada akhirnya keluar, dan dirinya segera berkata kepada tim Fearless. Jiang Ya berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan tim Fearless pada saat ini telah meningkat dan telah terkenal, dan dirinya telah menunggu kedatangan dari tim Fearless. Setelah selesai berbicara pada saat ini, kekuatan tekanan yang tidak terlihat segera melonjak dari tubuh Jiang Ya. Diskusi dari semua orang juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan semua orang memandang ke arah Jiang Ya. Dengan kaget, Rancang yang berada di belakang Xiao Yan juga pada saat ini merasakan momentum dari Jiang Ya. Rancang sedikit mengerutkan kening dan berkata sungguh ini adalah momentum yang sangat kuat. Rancang benar-benar tidak menyangka bahwa Jiang Ya setidaknya telah mencapai level dari Dosian bintang 7. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Serigala Dara dan Binchan juga menatap ke arah aliansi Dosian. Pada saat ini fluktuasi di tubuh mereka juga sangat kuat. Wajah Serigala Dara bahkan menunjukkan ekspresi bangga dan dirinya pada saat ini seolah-olah telah terlahir kembali. Tampaknya orang-orang dari alam Dewa Darah telah memasuki tanah warisan mereka. Tim dari alam Dewa Darah juga telah berkembang pesat dan telah memperoleh banyak manfaat dari tanah warisan. Serigala Darah pada saat ini menggertakkan gigi dan merasa sangat marah ketika menyadari kehadiran dari Xiao Yan. Serigala Darah pada akhirnya segera berkata kepada Binchan bahwa saudari Binchan harus membalaskan dendam dari Serigala Darah. Kali ini mendengar hal tersebut, Binchan pada saat ini hanya terdiam. Binchan secara alami tidak membenci tim Fearless seperti Serigala Darah. Sebaliknya, Binchan justru lebih berhati-hati terhadap tim Fearless. Binchan benar-benar tidak pernah ingin memiliki konflik langsung dengan tim Fearless. Melihat Binchan yang terdiam, pada akhirnya Serigala Darah kembali mulai berbicara. Serigala Darah berkata bahwa saudari Binchan telah mencapai puncak Dosian bintang 6. Saudari Binchan hanya selangkah lagi untuk mencapai bintang 7 Dosian. Serigala Darah juga berada di puncak Dosian bintang 4, dan jika mereka ingin menghancurkan tim Fearless, mereka pada saat ini telah memiliki kekuatan yang cukup. Mendengar apa yang barusan saja diucapkan oleh Serigala Darah, mata cantik dari Binchan pada saat ini melirik ke arah Jiang Ya. Binchan berpikir jika mereka mengambil inisiatif sekarang untuk membalaskan dendam, maka hal tersebut adalah langkah yang bodoh yang akan mereka ambil. Binchan pada akhirnya segera berkata kepada Serigala Darah bahwa kebencian selalu merupakan hal yang buruk. Jika Serigala Darah tidak bisa melepaskannya cepat atau lambat, Serigala Darah benar-benar akan mati. Karena apa yang dirinya sebut kebencian Jiang Ya dari aliansi Dosian tidak akan membiarkan kelompok dari tim Fearless ini pergi. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu terlalu terburu-buru. Terlebih lagi jangan lupakan tujuan kedatangan mereka kali ini. Mereka pada saat ini benar-benar jangan bertindak gegabah karena kelompok Xiao Yan ini jelas bukanlah sekelompok orang yang sederhana. Mendengar hal tersebut, Serigala Darah pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga menatap ke arah sekeliling setelah menatap tajam ke arah Jiang Ya. Ketika kedua mata bertabrakan, keduanya pada saat ini masih terlihat tenang. Bersamaan dengan hal tersebut juga pada saat ini sekelompok orang segera keluar dari kerumunan. Mereka semua memiliki rambut putih keperakan dan mata mereka juga semua berwarna putih. Semua orang dari kelompok ini memiliki dua tanduk kecil di dahi masing-masing. Tim ini ternyata adalah tim dari alam spiritual yang telah ditemui Xiao Yan saat tes di aula Suzaku. Ling Fei yang tampak sedikit kekanak-kanakan pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan bersama dengan Feng Chan. Pada akhirnya ketika sampai di hadapan tim Fearless, keduanya pada saat ini segera menangkupkan tangan masing-masing. Ling Fei buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan sepertinya ini adalah teman lama mereka. Xiao Yan pun seketika memandang ke arah Ling Fei dan yang lainnya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini juga tersenyum. Xiao Yan menyadari bahwa mereka juga pada saat ini memiliki kunci rahasia di tangan mereka. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata sepertinya ini adalah teman baik mereka. Keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Feng Chan segera mengubah topik pembicaraan. Feng Chanan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka pada saat ini harus membahas bagaimana cara memasuki Pulau Mati ini terlebih dahulu. Xiao Yan pun seketika mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Feng Chan. Namun Xiao Yan juga pada saat ini menyadari sesuatu setelah mendengar Feng Chan berbicara. Xiao Yan berpikir sepertinya memasuki Pulau Kematian ini tidak sesederhana dengan hanya memiliki kunci. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ada yang istimewa memasuki Pulau Kematian ini. Feng Chan pun segera mengangguk sebelum akhirnya membuka telapak tangannya dan mengeluarkan kunci rahasia. Feng Chan lanjut menjelaskan bahwa Pulau Kematian dikelilingi oleh kabut hitam beracun. Jika mereka ingin masuk mereka harus berjalan melalui sebuah pintu dan pintu ini membutuhkan 4 kunci rahasia. Pintu tersebut hanya bisa dibuka ketika kuncinya digabungkan menjadi satu. Tetapi sekarang tampaknya kedua tim di sebelah Xiao Yan itu benar-benar
Tidak terlalu bersahabat dengan Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dua rival abadinya. Kedua tim ini adalah kedua pemilik kunci lainnya, yakni aliansi Dosian dan Alam Dewa Darah. Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan Feng Chan ini sangat sederhana. Untuk memasuki pulau kematian ini hanya dibutuhkan 4 kunci yang perlu dikumpulkan menjadi satu. Mata indah Feng Chan juga pada saat ini menatap ke arah tim Dewa Darah dan tim aliansi Dosian. Feng Chan pada akhirnya segera berkata kepada kedua tim tersebut bahwa dirinya tidak tahu apa perseteruan di antara mereka semua, tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Jika mereka masih ingin memperebutkan dendam satu sama lain, maka pulau kematian ini benar-benar tidak ditakdirkan untuk mereka semua. Feng Chan dari alam spiritual tidak memiliki keluhan dengan mereka semua. Jika mereka semua percaya kepada Feng Chan, maka kunci tersebut bisa diserahkan kepada Feng Chan. Setelah itu Feng Chan akan membukakan pintu bagi mereka semua untuk segera masuk. Mendengar hal tersebut, pada saat ini Bin Chan sedikit mengerutkan kening, sepertinya tidak menginginkan hal tersebut. Melihat ekspresi dari Bin Chan ini, pada akhirnya Feng Chan segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Setelah membuka pintu ini, Feng Chan akan segera mengembalikan kunci mereka masing-masing. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini dengan dominan segera melemparkan kunci rahasia ini langsung ke Ling Fei. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah Serigala Darah. Dan Jiangya ada ekspresi mendominasi yang kuat di alis Xiaoyan, seolah-olah Xiaoyan berkata bahkan Xiaoyan tanpa kuncinya masih bisa bertahan. Pada akhirnya setelah Xiaoyan melemparkan kunci tersebut, Jiangya juga melambaikan tangannya dan segera melemparkan kunci miliknya. Hal itu bukan karena Jiangya mempercayai kelompok dari Feng Chan, tetapi apa yang dikatakan oleh Feng Chan ini memang benar. Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan mereka tidak boleh menunda lagi. Waktu yang tersisa hanya 20 hari lagi sampai berakhirnya tanah warisan kedua dan ini benar-benar cukup mepet. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya pada saat ini Bin Chan memandang ke arah Jiangya. Sebelum akhirnya mengeluarkan kunci rahasia miliknya, pada saat ini dirinya tidak memiliki alasan untuk mengatakan tidak dan segera melemparkan kunci tersebut. Feng Chan pada akhirnya mendapatkan semua kunci dan tersenyum dan berkata bahwa ini sangat bagus. Mereka harus segera pergi dan mencari tahu warisan seperti apa yang dimiliki oleh Pulau Mati ini. Setelah mengatakan hal tersebut, pada akhirnya Feng Chan dan Ling Fei segera memimpin tim spiritual untuk segera bergegas menuju sebuah jembatan yang terdapat gebang besar menuju Pulau Mati. Setelah itu tim Dewa Darah juga mengikuti dari dekat dengan dipimpin oleh Bin Chan dan Serigala Darah. Pada saat ini Serigala Darah menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan kejam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jiangya yang tatapannya benar-benar terlihat sangat dingin. Ketika menatap ke arah Xiaoyan, tatapan Jiangya ini seolah-olah dirinya ingin mencabik-cabik Xiaoyan dalam satu gerakan. Sementara itu wajah Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan Xiaoyan secara alami menyadari bahwa permusuhan dari kedua tim ini tidak bisa terhindarkan. Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya mereka ditakdirkan untuk melakukan pertempuran hidup dan mati dengan kedua tim di Pulau Mati. Kita akan kembali diperlihatkan dengan 4 tim yang telah mendapatkan kunci yang pada saat ini melesat menuju ke arah piringan tengah. Di tempat ini juga pada saat ini ada beberapa tim dengan kekuatan tempur tertinggi. Mereka berasal dari alam atas dan sosok-sosok ini berasal dari klan Dewa Api Kuno, Istana Bintang, Domain Bunga, dan Domain Laut. Mereka semua duduk bersila, sepertinya pada saat ini mereka tidak tertarik pada Pulau Mati. Sementara itu pada saat ini 4 tim yang dipimpin oleh tim psikis masih melesat ke dalam kabut. Pada akhirnya semua orang pada saat ini berdiri di jembatan hitam yang menghubungkan di antara daratan satu dengan daratan lainnya. Jembatan ini memiliki lebar yang sempit dan semua orang pada saat ini memandang ke arah kejauhan. Feng Chan juga pada saat ini perlahan berkata bahwa terbang benar-benar dilarang di tempat ini. Oleh karena itu mereka harus melewati jembatan hitam panjang ini untuk mencapai Pulau Kematian. Harap semua orang berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam air hitam yang berada di bawah. Tidak ada monster di dalamnya, tetapi air hitam ini berasal dari sungai. Stik di dunia bawah kekuatan Dosian benar-benar akan terkikis menjadi ketiadaan dalam sekejap jika mereka mengenai cairan tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, 4 tim yang ada pada saat ini saling memandang. Suasana pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang karena di antara 3 tim pada saat ini benar-benar memiliki konflik. Hanya tim psikis yang pada saat ini tidak memiliki konflik dengan semua tim. Feng Chan dan Ling Fei pada saat ini hanya bisa tertawa getir menyadari hubungan dari ketiga tim ini cukup menegang. Pada akhirnya Feng Chan segera menengahi ketegangan tersebut. Feng Chan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera menyeberangi untuk mencegah kecelakaan, maka mereka akan lewat secara satu persatu. Tim kedua akan melintasi jembatan setelah tim pertama tiba di ujung. Tim psikis memutuskan untuk menyeberang belakangan, dan siapakah di antara mereka yang pada saat ini akan menyeberang terlebih dahulu? Semua tim pada saat ini masih saling memandang hingga pada akhirnya aliansi Dosian memutuskan untuk menyeberang terlebih dahulu. Jiangya pada akhirnya segera memimpin timnya perlahan
Menuju ke jembatan hitam yang panjang ini, Jiang Ya dan timnya pada akhirnya menghilang di dalam kabut dan setelah beberapa saat Feng Chan pada saat ini segera bertanya kepada kedua tim yang tersisa siapakah di antara mereka yang akan pergi terlebih dahulu. Kedua tim pada saat ini saling memandang dan Xiao Yan bisa melihat tatapan dari serigala darah yang pada saat ini terlihat sangat kejam. Xiao Yan pada akhirnya lanjut tersenyum dan menatap ke arah Bin Chan yang merupakan pemimpin dari alam Dewa Darah. Xiao Yan lanjut berkata, apakah mereka pada saat ini akan menyelesaikan dendam ini di sini, atau masuk dan menyelesaikan dendamnya nanti? Xiao Yan pada saat ini tidak menutup-nutupi perkara yang telah terjadi di antara mereka. Sementara itu Bin Chan pada saat ini segera tersenyum tipis dan menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya lanjut. Mulai berbicara Bin Chan segera berkata bahwa mereka semua adalah tim di sini dan untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Jika Xiao Yan berbicara mengenai keluhan antara alam mereka, jika menghitung waktunya seharusnya alam mereka pada saat ini sudah dilenyapkan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bin Chan, Xiao Yan pada saat ini segera mengerutkan kening. Kata-kata dari Bin Chan ini tidak diragukan lagi mengungkapkan informasi yang sangat penting. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Tentu dia kaget jika semua keluarga dan janda bohai Medusa yang diserang. Dan Xiao Yan segera berkata apa yang baru saja dikatakan oleh Bin Chan. Bin Chan pun tersenyum kembali ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya akan hanya mengulanginya sekali saja. Mungkin setelah Xiao Yan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alami ini, alam Xiao Yan akan benar-benar lenyap dari 3.000 alam yang luas ini. Apakah Xiao Yan pada saat ini mengerti apa yang baru saja diucapkan oleh Bin Chan? Begitu Bin Chan mengeluarkan perkataan tersebut, aura Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba meledak. Xiao Yan memancarkan rasa membunuh yang kuat dan Xiao Yan menatap ke arah Bin Chan dengan mata dingin. Xiao Yan pada saat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Bin Chan. Tampaknya alam Dewa Darah benar-benar telah menyerang benua Dodi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan perasaannya. Sementara itu di sisi lain Bin Chan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan memang pada saat ini sangat kuat. Tetap meskipun begitu tim Dewa Darah juga telah mendapatkan keberuntungan dan telah menjadi kuat. Oleh karena itu Bin Chan pada saat ini ingin memberitahu Xiao Yan bahwa mereka tidak takut kepada Xiao Yan. Aura dari kedua belah pihak pada akhirnya melonjak dengan gila-gilaan. Rancang di belakang Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan hati-hati, wanita ini lebih kuat daripada Rancang dan Xiao Yan benar-benar harus berhati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dengan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Sementara itu Bin Chan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan yakin akan melakukan pertempuran di sini? Meskipun Xiao Yan dapat memenangkan pertempuran kali ini, tetapi sangat mustahil bagi Xiao Yan untuk bisa menghadapi aliansi Dosian. Oleh karena itu jika Xiao Yan bersikeras untuk mengambil tindakan, tim dari Dewa Darah pada saat ini akan menemani Xiao Yan sampai akhir. Mendengar hal tersebut wajah Xiao Yan menjadi semakin muram. Xiao Yan menyadari apa yang dikatakan oleh Bin Chan ini memang benar. Meskipun Xiao Yan menang di dalam pertempuran melawan Bin Chan, tetapi Xiao Yan tentu saja pasti akan menderita kerugian jika tim dari aliansi Dosian mengetahui tim Veles telah bertempur. Pada saat itu lemah, bukankah aliansi Dosian akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang tim Veles? Sementara itu Ling Fei di sisi lain juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan pesan kepada Xiao Yan. Ling Fei berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan bertindak karena emosinya. Xiao Yan memiliki dua musuh yang sebenarnya dan jika Xiao Yan tetap melakukan hal tersebut itu bukan langkah yang bijaksana di dalam ilusi ini. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menekan emosinya dan kesombongan Xiao Yan segera menghilang. Bin Chan juga tersenyum melihat Xiao Yan yang menurunkan auranya. Bin Chan lanjut berkata, bukankah lebih baik bagi mereka keluar hidup-hidup? Jika memang alam Xiao Yan benar-benar hancur, maka Xiao Yan hanya tinggal melakukan balas dendam. Bin Chan sangat berharap bisa melawan Xiao Yan. Jika pada saatnya tiba. Mendengar hal tersebut Xiao Yan hanya menatap dingin ke arah Bin Chan. Sementara itu Feng Chan pada saat ini segera bertanya kepada keduanya siapakah di antara mereka yang pada saat ini akan menyeberang terlebih dahulu. Pada akhirnya Bin Chan pun segera memutuskan untuk mengajak timnya segera menyeberang setelah mereka menghilang di kabut. Tim psikis segera memasuki kabut diikuti dengan tim Xiao Yan. Setelahnya pada akhirnya semua tim pada saat ini sudah sampai di ujung dari jembatan. Mereka pada saat ini sudah berdiri di pulau kematian dan segala sesuatu di sini tampak terlihat hitam. Air yang berada di sini benar-benar hitam, begitu juga dengan tanahnya, bahkan kabut tebal yang memenuhi udara pun berwarna hitam. Dan setelah sampai di sini suara gemuruh pada saat ini terdengar di telinga semua orang. Feng Chan pada akhirnya segera menatap ke sekeliling.
Sebelum akhirnya segera berkata bahwa dirinya akan segera membukanya, Feng Chan pun segera melangkah maju dan keempat kunci di tangannya pada saat ini segera digabungkan. Begitu kunci ini muncul, kabut hitam di sekitar semua tim juga pada saat ini segera mundur membentuk lingkaran besar. Kunci yang telah tergabung ini juga tiba-tiba meletus menjadi seberkas cahaya yang langsung menembus ke kabut hitam. Semua orang pada saat ini seketika melihat adanya gerbang yang muncul di hadapan mereka setelah selesai. Kunci pada saat ini segera kembali terbentuk sebelum akhirnya Feng Chan segera mengembalikan kunci ini kepada semua orang dengan kunci yang pada saat ini telah kembali. Jiang Ya segera memimpin tim dari aliansi Dosian untuk melesat maju. Tim Dewa Darah juga pada saat ini bergegas masuk melesat. Dipimpin dengan Bincang, tim psikis juga maju, begitu juga dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengajak seluruh anggota timnya untuk segera maju setelah kelompok Xiao Yan memasuki kabut yang redup. Pada saat ini suara berdengung segera bergema. Xiao Yan segera memperingatkan semua orang untuk jangan menyentuh kabut hitam yang berada di sini. Semua orang mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan. Semua orang masih terus maju hingga pada akhirnya ada sesuatu yang pada saat ini menyentuh pergelangan kaki Xiao Zhan. Xiao Zhan pada saat ini terkaget-kaget dan segera melompat sebelum akhirnya berteriak bahwa di sini ada hantu. Xiao Yan pada saat ini juga sedikit terkejut dan segera menatap ke arah Xiao Zhan dan segera menyadari bahwa kabut di hadapan mereka segera menjadi suatu bentuk. Pada saat ini semua orang bisa melihat banyak hantu yang berbentuk wanita dengan teriakan Xiao Zhan. Sebelumnya pada saat ini banyak hantu yang seketika menoleh ke arah kelompok Xiao Yan. Tanpa basa-basi hantu-hantu ini segera menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun segera memerintahkan semua orang untuk berhati-hati dan mereka harus bertempur dengan cepat. Semua orang pada saat ini mengangguk, begitu juga dengan Xiao Yan yang segera mengeluarkan pedang misterius. Kelompok Xiao Yan pun berhasil memusnahkan beberapa hantu sebelum akhirnya Xiao Yan memerintahkan semua orang untuk bergegas. Xiao Yan pada saat ini menyadari meskipun hantu-hantu wanita ini berhasil dihancurkan tetapi mereka terbentuk dari kabut dan mereka dapat kembali pulih dalam waktu yang cukup cepat. Terlebih lagi Xiao Yan juga menyadari bahwa ketika Xiao Yan melonjakkan api surgawi, Xiao Yan ini benar-benar ditelan oleh kabut. Pada akhirnya, bersamaan dengan semua orang yang bergegas pada saat ini segera muncul pilar putih di hadapan semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini segera tersedot ke dalam pilar putih. Semua orang pada saat ini berusaha untuk menstabilkan sosok masing-masing. Tetapi tidak peduli apapun yang mereka lakukan pada saat ini, tubuh semua orang benar-benar tidak mampu melawan tekanan tersebut. Tetapi meskipun begitu, ketika Xiao Yan merasakan kekuatan hisap tersebut, Xiao Yan menyadari sepertinya mereka pada saat ini sedang dibawa ke tempat lain. Pada akhirnya teleportasi ini pun berlangsung dengan singkat dan tubuh dari setiap orang pada saat ini tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya. Mereka pada saat ini muncul di ruang asing dan tidak lama semua orang seketika terpanah setelah menstabilkan sosok masing-masing. Mereka pada saat ini melihat banyak sosok yang tergantung di ruangan ini. Ekspresi semua orang pada saat ini terkejut karena mereka pada saat ini melihat sekelompok sosok yang berdiri yang ternyata adalah tim dari aliansi Dosian. Mata Xiao Yan juga perlahan menatap ke atas dan langsung kepada Jiang Ya yang merupakan pemimpin dari kelompok ini. Kemunculan dari Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini segera menyebabkan kegemparan. Tim dari aliansi Dosian juga segera menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini baru saja muncul. Jiang Ya pada saat ini berdiri di antara kerumunan dan dengan tajam menatap ke arah tim Veles. Jiang Ya pada saat ini tersenyum ke arah Xiao Yan dan dapat dengan jelas dirasakan bahwa Jiang Ya telah mendapat sebuah warisan. Tatapan Jiang Ya pada saat ini dipenuhi dengan perasaan mendominasi, terlebih lagi ketika dirinya mengetahui bahwa Xiao Yueli pada saat ini tidak berada dengan tim Fearless. Jiang Ya benar-benar tidak memperhitungkan tim Fearless dan benar-benar akan dapat dengan mudah menghancurkan tim Fearless. Jiang Ya pada akhirnya perlahan mengangkat kepalanya dengan mata yang dipenuhi oleh niat membunuh. Dengan penuh cibiran Jiang Ya segera berkata, sungguh mengejutkan karena tim Fearless berada di sini. Apakah mereka pada saat ini berencana mencuri warisan dari istana ini dari aliansi Dosian? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini perlahan mendarat di alun-alun di depan istana. Mata Xiao Yan juga menatap ke arah Jiang Ya dan Xiao Yan pada saat ini segera membuka mulutnya. Xiao Yan berkata, karena mereka semua ada di sini tentu saja mereka harus meraih warisan tersebut. Bukankah apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini adalah sebuah kebenaran bagi jenderal yang telah dikalahkan? Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tersenyum tipis meledek ke arah Jiang Ya. Begitu kata-kata ini keluar semua orang di tim Veles pada saat ini seketika
Tertawa terbahak-bahak sementara itu tim dari aliansi Dosian pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi muram setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jiangya pada saat ini juga sedikit melangkah maju dan berkata bahwa Xiaoyan telah beruntung karena bisa mengalahkan Jiangya sebelumnya, tetapi kali ini Jiangya tidak akan gegabah dan oleh karena itu hari ini adalah balas dendam Jiangya kepada Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar akan mati mendengar hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini dengan tenang masih menatap ke arah sosok Jiangya. Tubuh Xiaoyan juga memancarkan rasa dingin yang tidak terbatas ketika Xiaoyan pada saat ini kembali meledek. Apakah aliansi Doyan itu memang hebat? Mendengar hal tersebut Jiangya pada saat ini hanya tersenyum dan menatap tajam ke arah Xiaoyan yang baru saja meledeknya. Pada saat ini di alun-alun istana, dua sosok saling berhadapan dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Xiaoyan pada saat ini mengetahui bahwa saat Xiaoyan tiba di pulau kematian ini, Xiaoyan ditakdirkan untuk melakukan pertempuran besar di antara kedua tim, tetapi Xiaoyan tidak menduga bahwa pertempuran ini benar-benar akan terjadi lebih cepat daripada yang diharapkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa mereka benar-benar akan kesulitan jika berhadapan dengan Jiangya sebelum mendapatkan warisan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tim Fearless pada saat ini benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Xiaoyan pun mengamati sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan adanya jalan keluar. Oleh karena itu pertempuran hari ini pasti tidak akan bisa dihindari dan Xiaoyan tidak punya pilihan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertempur mati-matian berhadapan dengan Jiangya. Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin banyak basa-basi dengan tim Fearless. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan origin abadi yang ganas di tubuh Jiangya yang melonjak dan meledak. Tekanan yang kuat tiba-tiba memenuhi keliling dengan origin abadi yang kuat yang mengeluarkan suara mendengung. Jiangya segera mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat D dan pada saat ini bersiap untuk menyerang ke arah tim Fearless. Kekuatan dari Jiangya ini membuat wajah Rancang berubah menjadi serius meskipun kekuatan Rancang telah meningkat. Tetapi jika dibandingkan dengan Jiangya pada saat ini, Rancang benar-benar masih merasakan ketar-ketir di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu Rancang pada saat ini memantapkan diri untuk segera bertempur melawan Jiangya. Aura tahap akhir Dosian bintang 6 milik Rancang juga pada akhirnya seketika melonjak. Origin abadi pada saat ini seketika mengalir ke dalam tubuhnya sebelum akhirnya meletus ketika Rancang melesatkan tinju. Di sisi lain Jiangya juga pada saat ini melesatkan tombaknya hingga pada akhirnya benturan segera terjadi. Sebuah tombak dan sebuah tinju pada saat ini berbenturan mengakibatkan energi yang dipenuhi dengan kekerasan melonjak ke segala arah. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar telah resmi dimulai. Keduanya memiliki origin abadi yang sangat kuat dan guncangan yang disebabkan oleh pukulan ini secara langsung membuat semua orang mundur dengan keras. Semua orang pada akhirnya segera menstabilkan sosok masing-masing dan orang-orang dari kedua belah pihak pada saat ini bersiap untuk bertempur satu sama lain. Sementara itu pada saat ini ledakan kembali terjadi di pusat benturan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini masing-masing mundur. Rancang mundur dengan keras dan terlihat bahwa Rancang pada saat ini benar-benar mengalami sebuah kerugian. Sementara itu Jiangya pada saat ini masih terlihat tenang dan santai setelah benturan di antara keduanya. Mata Rancang pada saat ini bersinar ketika melihat ke arah Jiangya yang masih tidak terluka. Rancang tanpa sadar bergumam, tidak hanya origin abadi yang kaya tetapi kekuatan fisiknya juga cukup kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiangya hanya tersenyum menatap ke arah Rancang yang sepertinya benar-benar terkejut. Tetapi meskipun Rancang pada saat ini mengalami kerugian dengan Rancang dan Xiaoyan yang bekerja sama untuk menghadapi Jiangya, selama Jiangya bisa dibunuh anggota lain dari tim aliansi Dosian tentu saja tidak perlu untuk dipedulikan. Pada akhirnya Xiaoyan dan Rancang saling memandang sebelum akhirnya keduanya tetap tajam ke arah Jiangya. Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini segera meledek ke arah Rancang dan Xiaoyan. Jiangya berkata, benar-benar akan lebih nyaman bagi mereka berdua untuk mati bersama. Oleh karena itu pada saat ini Jiangya akan menyingkirkan mereka secepat mungkin. Mendengar hal tersebut Rancang tanpa banyak basa-basi segera melambaikan tangannya dengan penuh amarah. Wajah Xiaoyan juga pada saat ini tanpa ekspresi karena Xiaoyan benar-benar sangat muak setelah mendengar terlalu banyak pidato pembuka seperti itu tanpa banyak omong kosong. Baik Xiaoyan dan Rancang pada saat ini segera menginjak telapak kaki mereka dan melesat. Lautan api menyala di sekitar Xiaoyan menyebar dengan cepat dan sosoknya seperti matahari terik yang bersinar. Sosok Rancang juga pada saat ini membawa angin kencang dengan tinjunya yang besar yang dilesatkan. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini telah melejit setelah Xiaoyan meminum pil yang telah disempurnakan. Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini masih memegang tombak di tangannya dan sosoknya berdiri dengan penuh dominasi. Sosoknya memandang ke arah Xiaoyan dan Rancang yang bergegas ke arahnya dan senyum pada saat ini segera muncul di mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut aura dari bintang 7 di dantiannya seketika
Melentus dengan energi origin abadi yang kaya intensitasnya. Benar-benar tidak tertandingi oleh dosian bintang 5 Sioyan maupun bintang 6 rancang origin abadi yang besar pada saat ini mengalir ke tombaknya dan seluruh alun-alun tampak bergetar. Jiangya pada akhirnya melangkah maju dengan kakinya dan sosoknya segera melesat menuju ke arah serangan Xiaoyan dan rancang. Jiangya pada saat ini kembali mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di raungan binatang buas terdengar dengan Jiangya yang melesat dengan sangat cepat. Dan kekuatannya yang ganas ruang di sekitar Jiangya. Pada saat ini seolah-olah terdistorsi di belakang. Jiangya seolah-olah naga perak meraung menyelimuti. Cahaya perak dari tombak miliknya. Tombak ini pada akhirnya benar-benar dilesatkan ke arah Xiaoyan dan rancang, dan setiap cahaya perak yang melintas meledak dengan cahaya dingin. Jiangya tidak menahan diri dan serangan ini benar-benar ditujukan untuk membunuh Xiaoyan dan rancang secara langsung. Sementara itu di sisi lain menghadapi penampilan Jiangya yang mendominasi, Xiaoyan pada saat ini sudah menggenggam 300 teratai api dengan erat di tangannya. Dan ketiga sosok pada akhirnya segera bertabrakan secara langsung. Banyak benturan segera terjadi dan segala sesuatu di sekitar mereka pada saat ini seolah-olah sedikit terhenti. Seluruh ruang pada saat ini bahkan seolah-olah mengikuti benturan di antara mereka. Kekuatan yang luar biasa kuat pada akhirnya segera menyapu dengan gila-gilaan orang-orang yang bertempur di alun-alun. Juga pada saat ini bertempur dengan sangat sengit, namun di tengah-tengah pertempuran ini mereka semua pada akhirnya segera tersebar ke segala arah. Sementara itu, di pusat benturan pada saat ini dua sosok segera terpantul kembali dari cahaya benturan. Dua sosok ini terlihat sedikit memalukan dan keduanya pada saat ini segera menstabilkan diri masing-masing. Pada saat ini retakan muncul di baju besi spiritual milik Xiaoyan. Ada bekas luka yang menyilupkan di dada rancang dan darah pada saat ini mengalir di sudut mulutnya. Mata rancang dan Xiaoyan pada saat ini juga terpaku ketika keduanya menatap ke arah Jiangya. Keduanya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan fisik dari Jiangya benar-benar sangatlah kuat. Pada saat ini segera menghilang dan sosok Jiangya segera terlihat. Jiangya pada saat ini perlahan berjalan dengan ekspresi yang terlihat bangga dan mata yang dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jiangya pada saat ini berada di atas angin dan Jiangya hanya tersenyum menatap ke arah Xiaoyan dan rancang yang terlihat seperti gembel. Jiangya pada akhirnya bergumam, tubuh kaca yang telah mendapatkan jiwa yang telah diberikan oleh Tuan Suning ini benar-benar sebuah harta karun. Oleh karena itu bagaimana mungkin dua cecunguk ini akan mampu berhadapan dengan Jiangya dengan kekuatan fisik Jiangya yang menakutkan.